Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Bastian Limbong, yang kedua Siti Marlina, yang ketiga Rahma Wandani, yang keempat Saner Dapanuso Siregar, yang kelima Tarmizi Taher, dan yang keenam Bang Jimmy Indrawan. Baiklah, untuk company profil, penjelasan pertama akan saya jelaskan sendiri. Company profil Kulsun atau kepanjangannya Kuliner Sunnah, didirikan di Darussalam pada 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh mahasiswa strata 1 manajemen Universitas Kuala PSDK Gayo Lues. Kulsun saat ini hanya berfokus pada satu toko saja, karena toko ini memang baru berdiri, makanya belum ada cabang-cabangnya. Dan untuk toko ini juga masih termasuk merintis. Menu yang ditawarkan oleh Kulsun sendiri itu cukup beragam dengan harga yang terjangkau. Dan di dalam toko ini menawarkan menu-menu yang cukup beragam. Ada beberapa jenis menu yang mana harganya lumayan terjangkau. Dan dalam toko ini kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength yang terdiri atau kekuatan yang terdiri dari bahan pokok yang mudah didapatkan, segmentasi pasarnya yang luas, menjadi kuliner yang paling direkomendasikan untuk umat muslim, dan tempatnya yang strategis. Weakness yaitu kelemahannya, yaitu yang pertama belum memiliki fasilitas yang lengkap, dan peluangnya atau opportunity-nya yaitu yang pertama mayoritas masyarakat Aceh adalah orang muslim. Yang kedua, masyarakat mulai sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Threat atau ancamannya itu yang pertama faktor eksternal, yang kedua harga bahan baku naik. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tahir, yaitu tentang strength. Terima kasih pada Saudara Bastian yang telah memberikan saya waktu. Kemudian ini akan saya tambahkan mengenai produk kami ini dari segi strength atau dari segi kekuatan. Sebagaimana kita tahu sendiri bahwa ada beberapa dari analisis SWOT itu mulai dari strength, opportunities atau peluang, kemudian ancaman, sampai dengan kelemahan-kelemahan itu sendiri. Gitu. Artinya ada beberapa ini faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam membuat produk atau di dalam produk itu sendiri. Nah, adapun kekuatan dari usaha kami ini atau makanan sunnah ini adalah Rasulullah ini, yang pertama itu bahan pokok yang mudah didapatkan. Artinya kita tahu sendiri bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bastian itu tadi, bahwa hampir seluruh 98% kekuatan di kekuatan apa namanya, hampir 90% lebih lah saat sekarang ini 80% ke atas penduduk warga negara Indonesia itu adalah muslim. Nah, rata-rata di dunia ini juga masyarakatnya itu mayoritas muslim. Menurut persentasenya hampir 5 miliar lebih penduduk umat dunia ini muslim begitu, secara akumulasi. Nah, hampir di setiap negara itu menyiapkan produk-produk muslim. Bahkan di negara non-muslim itu sendiri, seperti Jepang, Korea Selatan, sampai dengan Amerika, mereka itu memprioritaskan produk muslim, sunnah. Nah, bahkan di Inggris, saya pernah baca artikelnya bahwa makanan sunnah itu diprioritaskan karena mereka tahu ternyata babi itu ketika disembelih dengan tidak disembelih, ini menurut mereka ya, atau kita kan tidak makan babi, tapi lihat dari segi kesehatannya. Ternyata setelah disembelih dengan tidak disembelih, itu lebih beresiko mendatangkan penyakit yang tidak disembelih. Kenapa? Karena darahnya mengendap begitu. Dan di darah itu ada bakteri-bakteri dan kotoran-kotoran begitu setelah dimakan oleh manusia. Akhirnya mereka memprioritaskan. Oh, ternyata ajaran-ajaran ini didapatkan di Islam begitu, di makan-makan muslim. Akhirnya mereka banyak memprioritaskan. Kalau bisa
Untuk lebih lanjut nanti silahkan di searching sendiri, banyak artikel yang menceritakan tentang itu. Nah, kemudian strength ini pertama kali khususnya adalah terletak pada mudahnya mendapatkan bahan jual di daerah Aceh. Nah, di Aceh ini kita tahu sendiri bahwa mayoritasnya itu Muslim. Bahkan kalau kita ini bicara tentang Aceh, ini pasti sudah bisa jadi imam ya katanya kalau sholat-sholat di luar daerah begitu. Nah, padahal belum tentu bisa jadi imam, itu pengalaman saya pribadi begitu. Ketika keluar daerah, tepatnya di Sumatera Utara begitu, sampai di suatu masjid, orang tuanya langsung dari mana, dari Aceh, langsung bisa jadi imam ya, bisa Pak, tapi nanti sekalian sama zikirnya nanti. Oh, kaget juga kami, artinya berapa makanan itu mudah didapat. Lanjut Ustaz. Kemudian segmentasi yang pasar luas. Strength kedua ini dari Kursun adalah terletak pada segmentasi pasarnya yang luas, baik dari segi geografis maupun demografis. Dari segi geografis, toko kuliner satu-satunya di Provinsi Aceh. Dari segi demografis, Kursun menargetkan semua kalangan dan semua jenis kelamin. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa segmentasi atau penekaan pasar-pasarnya itu atau target pasarnya itu luas begitu. Karena kita tahu sendiri tadi berawal dari Muslim itu begitu banyak di kita ya, Muslimnya itu, bahwa kemudian dari segi geografisnya menjadi salah satu-satunya di Provinsi Aceh. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh makanan kuliner sudah pernah kami lihat begitu. Ini bukan satu-satunya dari Aceh, tapi beda. Nah, ini beda dari segi, mungkin nanti dari segi produknya atau dari segi rasanya. Ini menjadi ciri khas dari kami pribadi. Kemudian menargetkan semua kalangan dan semua jenis kelamin. Nah, kita tahu sendiri bahwa makanan itu menyeluruh ke semua. Ini bukan masuk tentang akidah ya kalau dari segi Muslim. Nah, makanan kita ini bisa dimakan orang Kristen dan sebagainya gitu. Artinya luas, bisa dimakan macam jenis kalangan. Kecuali anak bayi yang baru lahir begitu, langsung dikasih makan daging ya, itu lain cerita ya. Orang Kristen bisa makan, kecuali makan orang Kristen belum tentu bisa kita makan dari segi halal atau haramnya gitu. Jadi menurut saya ini tafsiran yang mungkin bisa kita tafsirkan seluruhnya gitu. Bahwa luas, begitu luas segmentasinya. Tidak hanya di Gayo saja, nggak mungkin. Pasti di seluruh Indonesia bahkan dunia. Lanjut, Bas. Kemudian menjadi kuliner yang direkomendasikan untuk umat muslim. Ini tentu. Sering ketiga dari kursus adalah terletak pada menu-menunya yang sangat dianjurkan untuk umat muslim. Karena bahan pokok dari kursus sendiri adalah makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, ini menarik. Makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah itu banyak ya, ada beberapa jenis begitu. Mulai dari daging kambing gitu. Yang Rasulullah itu disenangi oleh pahanya, kemudian kurma yang dihangatkan dengan air begitu. Sampai dengan memakan makanan yang dari sagu yang diolah begitu. Kemudian memakan makanan yang kue yang dari tepungnya kasar. Nah, banyak yang makanan-makanan yang disukai Rasulullah di situ. Itu makanan yang disunahkan. Sunnah itu kan kita tahu sendiri. Ada sunnah secara hukum fikih dan ada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah begitu. Itu yang dilakukan. Nah, itu sunnah yang dikerjakan Rasulullah itu tadi. Hanya saja sekarang ini mungkin orang mengatakan, oh setelah saya makan daging kambing, kepala saya berkunang-kunang begitu. Itu bukan salah daging kambingnya gitu. Nah, ini mungkin jadi ilmu tambahan untuk kita semua. Menurut penelitian, ini penelitian kalau nggak salah di Universitas Oxford, entah di luar negeri, di Amerika, saya lupa nama universitasnya, mereka kambing itu tidak membuat darah tinggi itu naik begitu. Tapi karena darah tinggi itu disebabkan pertama itu karena kebiasaan yang tidak sehat begitu. Kenapa? Sebagai contoh, bahkan di Arab pun itu setelah setelah diprediksi orang Arab itu sekali makan itu porsinya kambing itu satu kambing 5 atau 6 orang gitu. Gak ada itu darah tinggi. Tapi itu masih pengajian yang tinggi ya. Tapi secara umum saya lihat begitu. Kata-katanya begitu. Menu-menunya di sini sangat dianjurkan Rasulullah. Nanti akan lebih lanjut tentang ini. Lanjut, Bas. Kemudian menjadi salah satu kekuatannya lagi ya ini tempatnya yang sangat strategis ya. Ini di pusat kota Darussalam. Kita tahu di sini kan Darussalam itu kan pusat di Banda Aceh itu kan tempat-tempat mahasiswa begitu. Kalian itu ada kata-kata begini. Itu belum ke Banda Aceh sebelum ke Darussalam. Karena di Darussalam itu kata orang itu pusatnya. Di Darussalam itu istilahnya kota pelajarnya seperti di Yogyakarta gitu.
Kemudian dekat di Masjid Hashim. Nah, ini nanti kalau teman-teman ke Banda nanti bisa kami tunjukkan. Kemudian di tepi jalan raya, ini sudah pasti tempat strategis, pasti di tepi jalan raya. Tidak mungkin di tepi hutan, kan? Kemudian berada di antara dua universitas terbesar di Aceh, yakni di antara UIN Niri dan Universitas Syah Kuala. Nah, ini kita tahu sendiri orangnya nanti bukan di Aceh saja. Ada yang dari Sumatera Utara, bahkan ada yang dari Papua, ya, dari Arab pun gitu ada. Nah, artinya kalau dari segi strength ini mungkin dari segi kekuatannya ini karena mencakup hampir keseluruhan kekuatan begitu dari produk kami ini. Hanya saja nanti kan produk halal ini banyak gitu. Orang produk halal ini banyak. Tinggal nanti menguatkan segmentasi yang bisa terkait pasar itu atau target-target pasar yang bisa nanti kami tingkatkan secara langsung dan berkelanjutan begitu. Bas. Saya bebas. Oke, insya Allah. Terima kasih untuk Pak Tarbiji Tahir telah menjelaskan tentang strength dari usaha kami ini, yaitu usaha kursun kuliner sunnah. Dan untuk analisis selanjutnya yaitu weakness, yaitu kelemahan yang akan dijelaskan oleh Saudara Saner Davanuso Siregar. Kepada Saudara Saner Davanuso Siregar kami persilahkan. Kebetulan Saner Davanuso Siregar belum ada respon, insya Allah ini akan saya jelaskan. Itu analisis kedua dari usaha kami, yaitu weakness atau kelemahan. Yang mana kelemahan utama dari kuliner kami ini yaitu belum memiliki fasilitas yang lengkap. Kita tahu sendiri karena kursun ini juga masih baru berdiri dan baru dikenal masyarakat, makanya dan faktor utama yaitu karena masih baru berdiri, makanya fasilitasnya kurang lengkap, yang mana seperti fasilitas wifi belum kami sediakan karena banyak juga alasan-alasannya, dan tempat-tempat duduk misalnya belum lengkap semuanya, atau tempat-tempat santainya untuk duduk sambil untuk astagfirullah, sanjungannya belum ada, yang mana itu disunahkan sebenarnya, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas yang kurang lengkap, yang mana insya Allah kedepannya ini menjadi pelajaran untuk kami biar kami bisa melengkapi fasilitasnya sehingga kuliner sunnah ini menjadi termasuk tempat yang paling sempurna untuk berkuliner dan dikunjungi. Untuk topik analisis selanjutnya itu opportunity atau peluang yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Marlina. Kepada saudari Siti Marlina kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari kuliner ini yaitu mayoritas masyarakat Aceh adalah terutama orang Muslim. Dan yang kedua yaitu masyarakat mulai sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan minuman yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada mayoritas masyarakat Aceh adalah orang Muslim. Ada kurma, susu, air zam-zam, zaitun, dan madu. Yang menjadi peluang pertama dari kursun adalah terletak pada masyarakat Aceh yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim, yang mana menu-menu ditawarkan oleh kursun itu sendiri menargetkan terutama pada orang Muslim. Di sini masyarakat mulai sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang disunahkan
Nabi. Ayo lanjut, Abbas. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman yang terdiri dari dua ancaman utama, yaitu faktor eksternal dan harga bahan baku naik, yang akan dijelaskan oleh Bang Jimmy Indrawan. Kepada Bang Jimmy Indrawan kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Gina. Yang pertama, threat atau faktor eksternal dan juga harga bahan baku naik. Faktor eksternal seperti kompetitornya menjadi ancaman utama dari Kursun adalah adanya pesaing-pesaing baru yang bermunculan. Harga bahan baku naik atau threat, ancaman kedua terhadap usaha Kursun adalah naiknya bahan baku yang disebabkan melonjaknya bahan-bahan baku yang ada di pasar. Yang kedua, misalnya naiknya harga susu sapi atau kambing yang merupakan salah satu bahan baku menu Kursun. Kemudian nabes ataupun naiknya harga kurma yang merupakan bahan baku dari menu nabes. Dan kemudian zam-zam dan misalnya seperti naiknya semua bahan yang ada tertara di dalam ini, yaitu banyaknya permintaan dari masyarakat luas, khususnya masyarakat Aceh, yang mana pemasoknya yaitu berada di luar Aceh. Jadi bahan-bahan yang kami sediakan itu semuanya naik drastis. Begitu kan bahan kurma, mil atau air zam-zam. Air zam-zam ini bisa kami katakan yaitu kami pesan dari luar dengan kapasitas yang baik untuk masyarakat Aceh. Terus apa, Bastian? Untuk selanjutnya yaitu SPT, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, yang mana akan saya jelaskan, saya yang menjelaskan sendiri. Segmenting yaitu segmentasi dari Kursun itu sendiri, yaitu segmen dari konsumen Kursun sendiri terdiri dari seluruh warga Aceh, yang mana menu-menu yang kami tawarkan dalam Kursun ini yaitu menargetkan seluruh warga Aceh. Karena kita tahu sendiri bahwa seluruh warga Aceh itu beragama Muslim. Dan orang Muslim dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang disunahkan. Makanya target dari kuliner kami sendiri yaitu seluruh warga Aceh. Baik yang muda maupun yang tua. Dalam menu-menu yang tersedia di Kursun ini yaitu bisa untuk kalangan muda maupun yang tua. Karena ada menu-menu sendiri yang dikhususkan untuk orang tua juga ada yang muda juga, baik wanita maupun pria. Dan umumnya yaitu semualah warga Aceh yang mana baik yang muda maupun tua, baik wanita maupun pria. Targeting dan positioning. Target utama dari kuliner kami itu seluruh masyarakat Aceh. Tadi sudah saya jelaskan tentang targetingnya, dan positioningnya. Kursun menyajikan konsep-konsep yang berkaitan dengan sunnah agar para umat muslim dapat mengkonsumsi kuliner yang halal dan toiban yang menyebabkan para konsumen berpahala dalam mengkonsumsinya. Misalnya seperti bahan baku, desain yang islamik, dan Kursun memiliki moto sunnah itu pilihan dan di balik sunnah ada kejayaan. Yaitu Kursun ini memposisikan produk-produknya itu dicintai oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Karena dalam mengkonsumsi sunnah-sunnah ini kita tahu sendiri Rasulullah mengatakan bahwa mengkonsumsi sunnah itu ada
kejayaan, ada kebaikan, ada misalnya dari segi kesehatan makan kurma itu menjadikan kita fit karena terdapat vitamin-vitamin atau zat-zat yang baik untuk tubuh. Nah, dan misalnya menjadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sunnah itu insya Allah berpahala. Karena sunnah itu berpahala, kalau ditinggalkan memang tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan ya itu berpahala. Makanya menu-menunya itu tentang sunnah-sunnah semua. Marketing mix yang akan dijelaskan oleh Rahmawandani. Yang kepada Rahmawandani kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang produk, place, dan packaging. Yang pertama produk. Produk itu kita harus memperhatikan berbagai hal yang akan membuat kualitas barang tersebut selalu diingat. Yang pertama, kualitas bahan baku yang baik. Dengan memperhatikan kualitasnya, maka konsumen akan selalu datang kepada kita. Yang kedua, rasa yang beragam. Rasa merupakan hal terpenting dari makanan, karena jika rasanya enak, maka mereka selalu datang ke tempat kita. Yang ketiga, menu yang beragam. Dengan menyediakan menu yang beragam, maka konsumen lebih mudah memilih makanan yang mereka inginkan. Yang kedua, place atau promosinya adalah di Kota Darussalam. Yang ketiga, packaging. Kursun dalam packaging menunya dalam kemasan yang islamik dan ramah lingkungan. Dengan memperhatikan kebersihan suatu packaging tersebut. Lanjut, Pas. Yang kedua, price atau harga. Harga menu-menu yang ditawarkan Kursun adalah sesuai dengan kehendak konsumen. Dengan harga pokoknya, kami beritahu yang penting konsumen ikhlas dan ridho. Harga ini di sini saya insya Allah yang akan jelaskan tentang harga-harga pada menu-menu Kursun itu. Yang mana ada penjelasannya itu harga menu-menu yang terpampang Kursun adalah sesuai dengan kehendak konsumen. Dengan harga pokoknya kami beritahu yang penting konsumen ikhlas dan ridho. Di sini misalnya kami menjual air nabets atau syukur misalnya. Kami beli bahan kurmanya dari toko lain dengan harga 5.000 misalnya. Terus kami beli susu untuk campuran kurmanya 5.000, terus untuk biaya untuk mengelolanya ada 1.000. Itu semuanya kami kasih tahu. Misalnya itu terdapat jadi 11.000. Itu harga pokoknya kami kasih tahu. Terus untuk pembayarannya kami serahkan kepada konsumen itu sendiri. Mau berapa dibayar, yang penting kami beritahu bahwa susu kurma ini harga pokoknya 11.000. Ibu mau bayar berapa terserah ibu, yang penting ibu ikhlas dan ridho. Itu maksudnya, insya Allah. Dan walaupun begitu banyak orang-orang yang membayar lebih, itu keuntungannya. Nah, kadang kami bilang harga 11.000, dia bayar 20.000. Makanya kami di situ memang dalam menjual produk-produk sunnah ini ada kejayaan. Makanya walaupun kalau dari segi pemikiran kita bahwa itu rugi, ternyata tidak. Kadang ada orang yang mendadak astagfirullah. Kadang ada orang konsumen membayar dengan harga yang jauh lebih besar dari harga pokok. Terus selanjutnya kami serahkan kepada Bu Rahmawandani.
saya akan melanjutkan tentang promosi. Di mana yang kita ketahui produk yang berkualitas tidak akan terjual jika tidak dilakukan promosi. Promosi merupakan kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan mengkomunikasikan suatu produk itu kepada khalayak ramai. Promosi bertujuan untuk menginformasikan ke market atau konsumen mengenai produk atau bisnis yang kita buat. Promosi dapat berupa iklan publik yang banyak dilakukan di media sosial seperti melalui IG, FB, dan WA. Dengan promosi melalui media sosial, maka penjualan tersebut juga semakin banyak. Promosi dari mulut ke mulut juga bisa meningkatkan penjualan karena dengan mereka melakukan promosi tersebut, mereka akan menarik teman-temannya atau keluarganya agar datang ke tempat itu untuk membeli produk tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Insya Allah hanya ini hasil diskusi yang dapat kami sampaikan.